Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah agar kita dalam hidup ini benar-benar termasuk golongan orang yang pandai bersyukur. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan subuh ini kami ingin bercerita tentang kisah. Jadi mengakhiri tahun 2025 ini, bagaimana kita untuk melihat diri kita sendiri, kami akan memetikkan sebuah kisah. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati pasar. Dengan demikian di lingkungan itu banyak orang. Kemudian beliau itu melewati sebuah bangkai seekor kambing yang telinganya kecil atau cacat. Rasulullah mendarat kambing itu dan memegang telinganya. Kemudian Rasulullah sambil memegang telinga anak kambing itu, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang yang di sekitarnya berkata, kami sama sekali tidak tertarik padanya. Apa yang bisa kami lakukan di sini? Orang-orang bertanya. Beliau menjawab, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang di sekitarnya berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti dia cacat. Karena kedua pendengarannya kecil, apalagi ia telah mati. Nah, lalu Rasulullah bersabda, Wallahi la dunya ahwan Allah min hadza alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah yang digambarkan Rasulullah, sebuah harta yang bagi kita sering dibangga-banggakan. Sesungguhnya di mata Allah itu lebih hina daripada anak kambing di mata kalian. Kita melihat anak kambing cacat bangkai lagi kan hina. Lah harta di mata Allah juga demikian. Kalau kita sudah melihat semacam ini, menyadari semacam ini, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sering kita lihat? Banyak di antara kita, moga-moga tidak termasuk kita, banyak di antara orang-orang yang di dalam mengejar keinginan memiliki harta dengan cara-cara segala macam ditempuh. Entah dengan cara curang, entah dengan cara menipu, entah dengan cara berbagai ragam yang prinsip bisa mendapatkannya. Termasuk yang dimaksud harta itu juga dalam meraih pangkat jabatan, diewangi nyogok rono ini, bahkan dengan cara yang tidak benar. Padahal apa yang diraih, harta yang menurut di mata kita sebuah kemuliaan, di mata Allah adalah hina. Nah, inilah yang harus benar-benar kita sadari. Sekarang bagaimana agar kita tidak terjebak hal demikian? Maka kita di dalam hidup itu
harus memiliki rambu-rambu keselamatan dunia akhirat, sehingga yang kita tuju benar-benar sampai tujuan dengan selamat. Apa rambu-rambunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hai orang-orang yang berpikiran cerdas. Nah, kalau kita sudah di dalam dada kita tertanam bahwa bekal yang harus kita bawa, kita persiapkan di dalam hidup ini adalah takwa, otomatis langkah yang kita jalani tidak akan menyimpang dari apa yang diperintahkan Allah, tidak akan menyimpang apa yang diberikan bimbingan oleh Rasulullah. Semuanya kita jaga dengan benar. Kalau kita menjadi pegawai-pegawai yang benar-benar ngerti tanggung jawabnya, tugas pokok dan fungsinya. Kalau kita menjadi pedagang, benar-benar pedagang yang benar-benar bisa diandalkan, tidak mencampur adukkan barang yang jelek dan barang yang baik. Kalau kita jadi petani benar-benar tahu bagaimana bertani yang baik dengan teknologi yang benar, dan bagaimana kita harus berbagi zakat kewajiban yang dibayarkan. Semua dijalani dengan benar karena sadar kehidupan di dunia yang harus diperjuangkan adalah bekal takwa untuk mencapai kehidupan yang lebih abadi kelak di akhirat. Terus ada yang bertanya, kalau gitu kita hidup secukupnya aja, nggak usah cari kekayaan. Yang penting kita selamat dengan bekal takwa. Tidak demikian. Kita sebagai umat muslim harus bekerja dengan keras, bekerja dengan baik agar kita menjadi kaya, tidak menjadi beban orang lain. Tapi ingat, jangan sampai dalam mencari kekayaan ini kita lupa akan akhiratnya. Jangan sampai dalam mencari kekayaan ini kita menyimpang dari syariat yang ada. Kekayaan di dalam kehidupan dunia sangat diperlukan untuk mencapai akhirat. Kita dengan memiliki modal, kita bisa membangun tempat-tempat ibadah, membangun sarana pendidikan, menyantuni anak yatim dan sebagainya, termasuk memperkuat syiar Islam. Sehingga kita di dalam mencari harta pun harus tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman, tidak asal memperolehinya. Jadi kita punya kewajiban hal yang demikian. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2025, yang insya Allah hanya tinggal 3 hari lagi. Kita menuju tahun 2026. Kalau kita sudah memahami nilai sebuah kekayaan semacam itu, coba kita reevaluasi dalam tahun 2025. Adakah penyimpangan-penyimpangan yang telah kita lakukan di dalam mencari harta, mengumpulkan harta, lebih mengedepankan kekayaan daripada nilai-nilai keimanan kita? Ini yang harus kita reevaluasi, yang harus kita teliti di dalam diri kita. Kerugian-kerugian yang telah kita laksanakan mengejar harta sehingga meninggalkan peribadatan, tapi kenyataannya setelah akhir tahun harta tidak bertambah. Harta seperti ini aja yang kita miliki demikian. Kerugian akhirat, kita sering terlambat sholat, kita tidak lagi bisa berjamaah hanya karena mengejarkan ingin memperoleh harta. Itu mari kita reevaluasi. Jangan sampai kita terlena di tahun yang akan datang. Karena kewajiban merenungi di dalam reevaluasi diri atau kontemplasi diri atau perhitungan yang di dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah, itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, termasuk juga Rasulnya. Dalam hal ini juga mari kita lihat Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Orang yang cerdas sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya.
sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih tegas lagi Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas ini, setiap yang kita lakukan harus kita reevaluasi. Jangan sampai kita terjebak pada jurang yang sama, membuat kesalahan yang berulang-ulang. Di sini kita harus reevaluasi. Kalau kita tujuan hidup hanya mengejar harta, untuk apa harta itu? Toh kalau mati tidak akan dibawa, apalagi salah memanagenya akan menjadi celaka, memperberat hisab kita kelak di akhirat. Semua harus kita reevaluasi dan kita berpikir dengan cerdas bagaimana kita melakukan dalam kehidupan ini. Jangan sampai habis begitu saja, sia-sia mengejar dunia. Karena harus diingat bahwa semua yang kita lakukan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu di akhirat kelak, mulut ini oleh Allah semuanya dibungkam. Mulut tidak akan berbicara, mulut ini dibungkam. Kemudian tangan-tangan ini akan berbicara di dunia. Aku mbiyen waktu di dunia, aku sering dikongkon tanda tangan SPP defektif. Aku sering membuat kesaksian palsu tanda tangan. Aku sering tangan kiri ngambil barang yang bukan hak milik saya. Semua ini akan berbicara dilakukan di dunia dan akan disaksikan oleh kaki mereka. Jadi tangan berbicara, mulut dibungkam, kaki menjadi saksi. Jelas, semua akan diceritakan. Dan ingatlah, Allah Maha tahu apa yang kau kerjakan. Mengingat hal demikian maka kita berkewajiban. Apalagi yang usia senja seperti saya dan yang lainnya. Hendaklah kita berbanyak-banyak bersyukur dan meningkatkan iman dan takwa kita. Setiap langkah yang kita jalani harus senantiasa mencerminkan bekal untuk mencapai akhirat. Sehingga amalan kita kerjakan pada akhir amalan kita adalah amalan kebaikan. Bisa kita insya Allah akan menjadi husnul khotimah. Dan ingatlah, kita jangan sampai dalam kehidupan ini menimbulkan sebuah akhir kehidupan tergolong orang yang celaka karena tidak mau mengevaluasi dalam langkah kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, "Man kana yaumuhu khairum min amsi fa huwa rabih." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbun. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang dilaknat atau celaka. Lah inilah perlunya kita harus muhasabah diri. Tahun 2025 Januari sampai Desember tidak salah-salahnya kita jadikan awal muhasabah. Meskipun demikian muhasabah tidak harus menunggu akhir tahun, harian, mingguan, bulanan, setiap saat untuk keselamatan kita. Tetapi jika memang kita belum pernah melakukan reevaluasi, kontemplasi dalam hidup kita, muhasabah dalam diri kita, kita bisa mengawali dari saat ini dan demikian seterusnya. Sehingga langkah ke depan kita
termasuk golongan orang yang beruntung karena senantiasa lebih baik dari yang telah dilakukan sebelumnya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.